Sekarang kita kembali ke Irak dan rencana potensial untuk membawa PMF di bawah angkatan bersenjata Irak. Untuk membahas lebih lanjut, sekarang kita bersama Antifat Kanbar, Ketua Dewan Aksi Perlindungan Kurdi di Washington, juga mantan juru bicara Wakil Perdana Menteri Irak. Antifat, apakah rencana ini benar-benar akan melemahkan milisi yang didukung Iran, atau justru sebaliknya, malah melegitimasi mereka? Baik, saya beri Anda satu contoh. Orang yang menculik Baris dan Kittelsen, jurnalis Amerika Serikat, ternyata memiliki kartu identitas resmi pemerintah Irak dari PMF. Jadi PMF pada kenyataannya adalah kedok bagi milisi-milisi yang telah mengebom Arab Saudi, Uni Emirat Arab, kadang-kadang Israel, dan lebih sering lagi Kurdistan Irak, negara mereka sendiri. Dan mereka juga mengebom fasilitas Irak seperti Bandara Baghdad di Irak. Jadi menurut saya solusi nyata untuk milisi-milisi di Irak adalah membubarkan PMF. Karena PMF adalah payung bagi semua kelompok ini dan mereka menggunakan PMF sebagai lembaga pemerintah untuk melakukan manuver mereka. Selain itu, jika Anda ingat orang ini, Muhammad Bakar al-Sa'di, yang baru saja ditangkap dan dipindahkan ke New York, dia membawa paspor dinas Irak. Paspor yang merupakan paspor VIP. Selain itu, kemungkinan besar dia mendapatkannya melalui PMF. Jadi pasukan mobilisasi populer atau PMF dan Hayat Tahrir Al-Sabab harus dibubarkan untuk membubarkan milisi-milisi ini. Jika tidak, ambiguitas antara PMF dan milisi-milisi tersebut akan dimanfaatkan oleh Iran untuk kemampuan untuk menyangkal keterlibatan secara meyakinkan dan juga untuk melancarkan serangan ke wilayah tersebut dari Irak. Baru-baru ini ada pernyataan dari ulama Syiah Irak terkemuka, Muqtada al-Sadr. Dia menyerukan kepada semua faksi dalam pasukan mobilisasi populer pro-Iran, PMF, untuk meninggalkan pengaruh politik dan sektarian, serta menyerahkan senjata mereka kepada negara. Namun ketika berbicara tentang melakukan hal itu dan benar-benar membubarkan PMF, apa yang sebenarnya dibutuhkan? Dan apakah pemerintah Irak bisa melakukannya? Jadi Nico, seperti yang kita katakan, semua politik itu bersifat lokal. Pernyataan Sayyid Muqtada al-Sadr, ya, itu pernyataan yang bagus. Kami menyambutnya. Tapi pada saat yang sama, itu juga berasal dari kepentingannya sendiri. Karena banyak dari kelompok pecahan itu yang merupakan milisi liar, pada dasarnya adalah kelompok yang memisahkan diri dari payung utamanya sendiri, Jais al-Mahdi. Dan pada dasarnya dia marah atas perpecahan mereka. Dan mereka dipisahkan oleh Iran. Iran selalu menggunakan hal ini. Doktrin pecah belah dan kuasai, bahkan di dalam kelompok Syiah sendiri. Jadi dia punya kepentingan sendiri untuk membongkar kelompok-kelompok ini. Dan dia juga punya kepentingan untuk melihat Irak lebih stabil mungkin. Tapi sekali lagi, ini adalah sebuah masalah. Ini melampaui langkah positif Muqtada al-Sadr untuk meletakkan senjata mereka atau menjadi bagian dari pemerintah, seperti yang dia katakan, menuju pembubaran organisasi induk PMF. Dan Amerika Serikat, saya rasa mereka belum memiliki kebijakan yang jelas tentang bagaimana mereka akan membubarkan PMF. Saya menulis sebuah artikel di Washington Examiner yang merinci proses atau setidaknya mengusulkan sebuah proses tentang bagaimana secara strategis kita dapat membubarkan PMF. Dan selain itu, saya rasa rencana perdamaian dan kemakmuran Presiden Trump, yaitu persatuan di Timur Tengah, tidak akan berhasil selama masih ada 250.000 personel PMF dalam daftar gaji pemerintah Irak. Bagaimana dengan Iran? Jika mereka merasa bahwa PMF sedang terancam, bagaimana mereka mungkin akan merespons di dalam Irak? Jangan salah, Nicole. Saya tidak perlu memberitahu Anda. Iran benar-benar mengatur PMF secara detail. Ada sekitar 50 penasihat Irak yang disebut-sebut di Irak, penasihat IRGS. Mereka pada dasarnya yang mengarahkan serangan-serangan ini. Mereka yang mengalahkan serangan ke Arab Saudi, yang lebih dari setengahnya berasal dari Irak, bukan Iran. Mereka mengarahkan serangan ke Kurdistan. Dan mereka menggunakan PMF serta milisi-milisi di dalam PMF untuk kepentingan mereka sendiri dan menekan Amerika Serikat dengan menyerang sekutu-sekutu Amerika Serikat. Jadi sebenarnya PMF sama sekali tidak berada di bawah kendali pemerintah Irak.
maupun komandan tertinggi, yaitu Perdana Menteri. PMF terhubung dengan KANI, dengan pasukan Quds, terhubung dengan IRGC, dan dibiayai oleh Irak. Jadi permainan ganda ini harus diakhiri, dan kita harus melihat PMF lenyap untuk selamanya. Seberapa besar pengaruh yang dimiliki Washington atas Irak terkait masalah seperti ini saat ini? Kita telah mendengar banyak pernyataan keras dari pemerintahan Washington, tapi pengaruh apa yang mereka miliki untuk mewujudkan perubahan tersebut di lapangan? Begini, saya akan katakan satu hal, Niko. Amerika Serikat memiliki lebih banyak pengaruh di Irak dibandingkan mungkin negara manapun di dunia. Uang minyak Irak masuk ke Federal Reserve di New York. Jadi Amerika Serikat bisa dengan mudah menghentikan aliran uang tersebut. Selain itu, Irak juga dilindungi oleh Amerika Serikat dalam hal pertukaran intelijen, dukungan militer, dan juga dukungan terhadap ekonomi Irak. Jadi Amerika Serikat bisa menggunakan pengaruh yang sangat besar. Selain itu, Amerika Serikat juga bisa menggunakan sanksi seperti yang mereka lakukan baru-baru ini terhadap wakil menteri minyak dan pihak lain yang bekerja sama dengan Iran, serta memberikan uang tunai kepada Iran. Mereka juga tentu saja bisa menggunakan cara militer. Dan Israel juga menggunakan cara militer di Irak untuk mengeliminasi para pemimpin milisi atau menangkap mereka. Seperti yang terjadi di Turki dengan seorang warga Saudi yang dipindahkan ke New York. Jadi Amerika Serikat memiliki banyak instrumen yang bisa mereka gunakan untuk menghentikan Irak dan membongkar PMF. Saya tidak berpikir ada kebijakan yang jelas ke arah itu. Dan harus ada, karena semua orang berpikir masalahnya hanya ada di Iran. Saya pikir masalahnya juga meluas keluar Iran, ke proksi Iran seperti PMF di Irak dan Hizbullah di perbatasan Anda di Israel. Antifat Kanbar, diskusi yang sangat menarik. Terima kasih telah bergabung bersama kami di i24 News English hari ini. Saya sangat menghargainya. Terima kasih.